Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian persamaan diferensial yang homogen. Nah, ini merupakan salah satu materi pada mata kuliah persamaan diferensial. Nah, yang pertama sekali kita harus mengetahui tentang bentuk umum dari persamaan diferensial. Ini bentuk umumnya jika sebuah fungsinya itu P x y dx ditambah Q x y dy sama dengan 0. Nah, itu bentuk umum persamaan diferensial nanti yang akan kita selesaikan. Nah, persamaan ini dikatakan persamaan diferensial homogen bila P x y ini, sebuah fungsi ini, dan Q x y ini adalah homogen dan berderajat 1. Jadi ada variabel x-nya dan ada juga variabel y-nya di sisi px dan qa-nya, fungsi p dan fungsi q-nya, dan sama-sama juga merupakan derajat 1 dari turunannya ya, atau diferensialnya. Nah, penyelesaiannya ini menggunakan dengan permisalan. Jadi dimisalkan nanti y sama dengan vx. Jadi y ini akan kita ganti dulu dengan sebuah persamaan variabel dari v dan x. Kemudian kita diferensialkan. Nah, karena y sama dengan v kali x, maka kalau turunannya atau diferensialnya dy, kita masih ingat dalam diferensial perkalian vx ini berarti vi dikali turunan dari x atau y aksennya atau x aksen ini berarti ditambah dengan v turunan dari v dikali dengan x. Nah, jadi kalau kita bilang v dikali dengan turunan x itu adalah dx ditambah dengan turunan dari v adalah dv dan x-nya tetap kita tulis x. Sehingga kita persamaan dy sama dengan v dx ditambah x dv. Ini coba kita kalau yang bagi lupa kita lihat dulu bagaimana pendiferensialan untuk perkalian sebuah persamaan fungsi y-nya. Nah, kalau bentuk umumnya itu px y dx ditambah q x y dy sama dengan 0. Permisalannya tadi y sama dengan vx dan turunan dari dy turunan dari vx itu adalah dy sama dengan v dx ditambah x dv. Maka bisa kita langsung substitusikan. Nah, kita ganti y-nya itu dengan vx. Nah, maka kita peroleh fungsi p dari x, vx dx ditambah, ya ini masih ya, ditambah q xy, q x vx. Jadi y-nya kita ganti dengan vx karena y sama dengan vx dikali dengan dy kita ganti dengan vx tambah vdx ditambah x dv sama dengan 0. Nah, ini kita substitusikan sebuah persamaan diferensialnya dengan sebuah permisalan tadi y sama dengan vx. Nah, selanjutnya bentuk umumnya sudah kita peroleh tadi setelah kita substitusikan. Nah, bila juga dengan catatan misalnya P itu sebuah x Vx, karena kita sudah gantikan tadi ya, bukan x y lagi, dan Q x bukan y lagi tapi x Vx, ini sebuah fungsinya itu misalnya x pangkat m dikali sebuah fungsi r yang terdiri dari variabel v, dan juga Q x Vx itu adalah sebuah fungsi x pangkat m dikali dengan s, sebuah fungsi s dari fungsi v. Nah, bila ini maka diselesaikan dengan cara substitusi. Nah, kalau kita substitusikan dengan px pd ini kita ganti dengan x pangkat m rv dan q x vx ini kita gantikan dengan x pangkat m sebuah fungsi sv, maka setelah kita substitusikan kita akan mendapat sebuah persamaan diferensialnya itu yaitu dx per x ditambah dengan sebuah fungsi sv per rv ditambah v dikali sv dikali dv sama dengan 0. Nah, ini sebuah persamaan diferensial baru. Nah, setelah kita dapatkan persamaan ini, maka penyelesaiannya adalah untuk persamaan diferensial itu kita integralkan. Nah, fungsi integralkan kita mengembalikan persamaan diferensial itu kembali ke fungsi awalnya, sehingga kita dapat integral dari dx per x ditambah dengan integral dari SV per RV ditambah V dikali dengan SV kali dV sama dengan 0.
Nah, ini sebuah cara penyelesaian persamaan diferensialnya. Nah, untuk memudahkan kita masuk ke dalam contoh soal di mana diketahui soalnya itu adalah sebuah turunan dy per dx itu sama dengan sebuah persamaan 3y kuadrat dikurang x pangkat 3 dibagi dengan 3xy dikuadratkan. Ini maksudnya adalah sebuah fungsi dulu awal ada sudah diturunkan ke tingkat pertama, di diferensial ke tingkat pertama dy per dx itu dapat sebuah persamaan namanya 3y pangkat 3 dikurang x pangkat 3 per 3xy kuadrat. Nah, bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial ini untuk mengembalikan ke fungsi awalnya? Maka kita harus menyelesaikannya dulu dengan membuat sebuah persamaan diferensial bentuk umumnya. Nah, caranya kita mengalihkan dx kali silang ini. Kita kalikan dengan 3xy pangkat 3 dikurang x pangkat 3, kemudian dy kita kalikan dengan 3x dikali y kuadrat. Maka dapat kita hasilkan seperti nilainya adalah sebuah persamaannya 3y pangkat 3 dikurang x pangkat 3 dikali x dx gitu ya, ini sama dengan dy-nya dikali berarti 3xy kuadrat dikali dy. Nah, ini sebuah persamaan awal. Nah, kemudian sisi y yang di sebelah kanan itu kita kembalikan ke sisi kiri untuk sebuah persamaan. Maka kita bisa menulisnya 3y pangkat 3, nah, ini dx, karena ini plus kita pindahkan ke kiri maka jadi min, kemudian 3x kuadrat 3xy kuadrat dikali dy, kemudian kita bikin sama dengan 0. Nah, ini sebuah persamaan diferensial itu kan ada fungsi dx dan dy. Nah, kemudian tadi sudah di bentuk umumnya kita harus memisalkannya. Jadi kita tulis misalnya dulu y sama dengan v kali x. Jadi sebuah fungsi y sama dengan x, kalau kita turunkan y sama dengan v tadi, maka diperoleh dy sama dengan v dx ditambah x dy. Nah, kemudian kita akan menggantikan substitusi setiap y ini kita ganti dengan vx, dan setiap dy ini kita gantikan dengan vx dan vx ditambah x dv. Nah, vdx ditambah x dv. Jadi fungsi awal sebelumnya kan dijelaskan dengan cara itu kita bisa menyelesaikan persamaan diferensial ini yang untuk homogen. Nah, bisa kita tulis seperti ini dulu, persamaannya sudah ada, kita misalkan y tadi dan dy-nya juga sudah ada, kemudian kita ganti. Jadi y pangkat 3 kita ganti dengan vx, jadi 3 vx pangkat 3. Ini sama x pangkat 3 min x pangkat 3, dx masih sama. Kemudian 3x y kuadrat ini terganti dengan vx, jadi vx kuadrat. Nah, kemudian dy kita ganti dengan vx vdx ditambah x dv, vdx ditambah x dv, kita kalikan karena kan di sini kali. Selanjutnya bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi 3 v pangkat 3 dan x pangkat 3 ini adalah vx di pangkat 3. Jadi kita tulis seperti ini. Dx masih sama, dv dx sama. Kemudian vx dikuadratkan hasilnya v kuadrat dikali dengan x kuadrat, kemudian kita kalikan v kuadrat dikali 3x. Artinya v kuadrat x kuadrat dikali dengan 3x, hasilnya adalah 3v kuadrat dikali x pangkat 3. Karena kan x kuadrat, x kali x kuadrat x pangkat 3. Nah, ini masih kita tulis v dx ditambah x dv. Nah, untuk memudahkan kita memisahkan variabel x pangkat 3 ini, coba saya hapus dulu ya. Oke, ini ada x pangkat 3, ini ada x pangkat 3, ini ada x pangkat 3. Nah, untuk menghilangkan variabel itu maka kita bagi dengan x pangkat 3. Sehingga ini bisa kita coret jadi 1, ini kita coret jadi 1, kita bagi ya. Jadi x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 1, ini saja 1. Nah, kemudian ini juga 1. Nah, untuk yang v dx ditambah x dv itu tidak kita pindah karena di sini adalah perkalian. Jadi kita baginya yang x pangkat 3 aja, sehingga nanti yang v dx tambah x dv tidak perlu kita bagi x pangkat 3 karena di sini adalah merupakan perkalian bukan penjumlahan. Nah, jadi itu ya. Jadi yang bisa kita bagi satu. Kalau ini kita bagi karena di sini ada pengurangan atau penjumlahan. Jadi ini kita bagi, ini kita bagi, ini kita bagi. Yang ini tidak karena di sini adalah perkalian. Nah, kenapa di sini 0? Karena 0 dibagi dengan x pangkat 3 itu tetap hasilnya adalah 0. Oke, sudah kita tulis seperti ini. Jadi kita bagi jadi 1, 1, dan ini tetap 0 karena kita bagi. Nah, dapat kita tulis seperti ini, berarti 3v pangkat 3 dikurang 1 dx dikurang 3v kuadrat, ini hilang, dikali dengan v dx ditambah x dv. Oke. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan persamaan ini kita kali.
Berarti 3V pangkat 3 dikali dx 3V dx. 3V pangkat 3 dx. Min 1 kali x min dx. Kemudian min 3V kuadrat kita kalikan dengan V dx min 3V pangkat 3 dx. Kemudian min 3V kuadrat dikali dengan x dv min 3V kuadrat x dv sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita kurangkan. Ini ada sebuah variabelnya. Oke, kita gitu dulu. Nah, yang untuk 3V kuadrat dx ini sama dengan min 3V pangkat 3 dx. Maaf ya, 3V pangkat 3 dx min 3V pangkat 3 dx ini jadi 0 karena dikurangkan. Sehingga dapat min dx sama min 3V kuadrat x dv. Min 3V kuadrat x dv sama dengan 0. Nah, karena ini minus, supaya kita mudah jadikan plus penjumlahan, maka itu semua sisi kita kalikan. Min kali min plus dx, jadi min 3V kuadrat x dv kita kalikan jadi plus 3V kuadrat x dv, 0 dikalikan min tetap 0. Sehingga kita sudah dapat persamaan yang sederhana. Baik, selanjutnya untuk memudahkan kita juga memisahkan antara variabel x ini, maka kita lakukan pembagian dengan variabel x, supaya x-nya pindah ke sisi dx. Maka kita bagikan. Jadi kalau x dibagi x hasilnya 1, tapi dx per dx. Jadi bisa kita tulis seperti dx per x ditambah 3v kuadrat dv. Karena sudah kita bagi dengan variabel x. 0 kita bagi dengan variabel x tetap menjadi hasilnya 0. Oke, kita tulis kembali seperti ini. Sudah punya persamaan sederhana dari diferensial yang awal tadi, sehingga ini persamaan diferensial bisa kita integralkan. Sehingga kita tulis integral dari dx per x, ya, ini kita integralkan, ini juga kita integralkan. Integral dari dx per x ditambah integral dari 3v kuadrat dv sama dengan konstanta. Kenapa muncul konstanta? Setiap integral dari 0 ini akan menghasilkan konstanta. Jadi sebuah konstanta berapapun nilainya, kalau kita balik diferensialkan maka hasilnya ada 0. Ini kebalikannya, ya. Sehingga muncullah di sini konstanta karena integral dari 0. Baik, hasil dari integral dx per x ini sebelumnya kita kan sudah pernah mempelajari integral tak tentu, itu ada ln x hasilnya. Jadi di mana hasil dari 1 per x dx, integral dari 1 per x dx adalah ln x. Integral dari 3v kuadrat dv berarti 3v pangkat 3, ini kuat 2 dan tambah 1, kemudian bagikan yang 2 tambah 1 juga. Berarti 3v pangkat 3 dibagi 3 sama dengan konstanta. Nah, ini bisa kita bagi 3-nya, maka kita dapat tulis ln x tambah v pangkat 3 sama dengan konstanta. Nah, untuk mengembalikan ke persamaan awal, kita kan permisalan awal sudah kita tulis y sama dengan vx. Sehingga kalau kita balik, v sama dengan y per x. Nah, jadi kalau y sama dengan v kali x, misalnya 6 sama dengan 2 kali 3, berarti 2-nya ini v, berarti 2 sama dengan 6 dibagi 3. Jadi v sama dengan y per x. Nah, kalau gitu kita bisa substitusi nih. Kita masukkan v-nya dengan y per x. Jadi saya tulis dan x sama dengan y pangkat 3. Ini kan v ini kan y pangkat 3 per x pangkat 3 v pangkat 3. Jadi kita tulis ln x sama tambah y pangkat 3 per x pangkat 3 sama dengan konstanta. Jadi bisa kita pindahkan ln-nya ke sebelah kanan supaya nanti kita akan mencarikan sebuah fungsi dari y. Sehingga kita pindahkan dulu ln-nya ke kanan, maka ln-nya di sini positif menjadi negatif. Nah, setelah itu kita akan mencari y sama dengan y pangkat 3 sama dengan berapa? Berarti x pangkat 3-nya kita kalikan dengan c kurang ln x. Jadi kita dapat tulis hasilnya adalah y pangkat 3 sama dengan x pangkat 3 dikali konstanta dikurang ln x. Nah, ini dapat hasil dari persamaan. Sehingga kita dapat menyimpulkan